Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video aku kali ini kita akan membuat database baru, yang mana di database ini kita akan membuat query. Kita akan mengatur seperti perlakuan yang akan kita buat itu, membuat field baru, terus membuat kriteria query, terus kemudian kita juga akan membuat cross tab query. Kita juga akan menggunakan logika AND dan fungsi string left. Maka dari itu, kalau teman-teman semua penasaran, tonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Yuk, langsung aja ke videonya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Tabel pertama kita save as dengan nama mahasiswa. Kemudian, kita tampilkan dalam keadaan design view. Kemudian kita isi fieldnya, yang pertama ada kode, nama mahasiswa, semester, dan kemudian status. Untuk kode, tipe datanya kita gunakan teks, dan kita atur input masknya. Kita akan mengatur dua karakter pertama itu adalah angka, kemudian dua karakter setelahnya itu adalah huruf, dan tiga karakter setelahnya adalah angka. Untuk nama mahasiswa, tipe datanya teks, semester number, dan status kita gunakan tipe datanya yes or no. Selanjutnya, kita tinggal mengisi datanya. Untuk record pertama, kodenya kita isikan 15SI035. Kemudian nama mahasiswanya itu Ardela Ari. Untuk semesternya semester 8. Untuk record kedua ada kodenya 15SK000. Untuk nama mahasiswanya Bagus Ahmad. Semesternya itu semester 8. Nah, ini adalah semua data dari 20 record tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membuat tabel baru. Kita save as dengan nama nilai. Kita tampilkan dalam keadaan design view, kemudian kita isi field name-nya. Untuk record field name pertama itu ada kode, kemudian nilai absen, selanjutnya nilai harian, kemudian nilai kuis, kemudian ada nilai UTS, dan yang terakhir nilai UAS. Nah, untuk field name kode tidak perlu kita jadikan primary key, dan nilai absen tipe datanya kita rubah menjadi number. Untuk kode tipe datanya teks, dan di input masknya kita masukkan kode 99 LL999. Kemudian nilai harian tipe datanya number, dan nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS begitu juga kita jadikan tipe datanya number. Kemudian kita inputkan datanya. Untuk record pertama itu di field kode kita masukkan datanya 17SK011. Nilai absennya 95, nilai hariannya 95, nilai kuisnya 95, nilai UTS-nya 95, nilai UAS-nya 85. Kemudian di record keduanya, di kodenya datanya 17SI022, nilai absennya 100, nilai hariannya 85, nilai kuisnya 93, nilai UTS-nya 87, dan kemudian nilai UAS-nya 80. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan sebanyak 20 record. Kemudian kita buat query. Kita klik tabel mahasiswa dan nilai untuk menambahkannya. Kemudian kita isikan fieldnya. Kita tinggal mengklik 2 kali nama field yang akan kita tampilkan.
Nah, selanjutnya kita jalankan, maka akan terlihat data kita seperti ini. Kemudian kita save as dengan nama query nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat field baru dengan nama nilai akhir. Yang mana nilai akhir ini kita dapatkan dari rumus 5% dari nilai absen ditambah dengan 10% nilai harian ditambah dengan 15% nilai kuis ditambah dengan 30% nilai UTS dan ditambah 40% nilai UAS. Kita eksekusi, kita tampilkan dalam keadaan design view. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, itu nilai akhir sama dengan 5/100 dikali dengan nilai absen ditambah dengan 10/100 dikali nilai harian ditambah dengan 15/100 dikali nilai kuis ditambah 30/100 dikali nilai UTS ditambah 40/100 dikali nilai UAS. Kemudian kita run, maka akan dapatkan hasilnya seperti field nilai akhir tersebut tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat field baru dengan nama beasiswa. Yang mana beasiswa ini kita menggunakan fungsi logika AND, N. Untuk rumusnya, yang lulus beasiswa itu yang akan memenuhinya jika semesternya itu besar dari semester 2 dan nilai akhirnya itu besar sama dengan 90. Maka kita tuliskan rumusnya if untuk nama fieldnya yang akan kita masukkan itu semester. Jika nilai semesternya besar sama dengan 2, kemudian kita masukkan fungsi logikanya AND dan nilai akhirnya itu besar sama dengan 90. Maka itu dikatakan lulus beasiswa. Lulus ya. Dan selain dari itu, tidak lulus. Nah, kita run. Akan didapatkan field baru dengan nama beasiswa. Nah, kita lihat di sini, pada record pertama itu, mahasiswa yang lulus itu semesternya semester 6 dan nilai akhirnya 91, dan yang record kedua itu yang tidak lulus nilai akhirnya 85,5. Nah, di sini saya ingin field beasiswa tadi yang tampil itu hanya yang lulus. Jadi kita di sini bisa menggunakan tabel kriterianya. Yang lulus tadi kan semesternya besar dari 2 dan nilai akhirnya besar sama dengan 90. Kita inputkan di tabel kriterianya. Nah, kita run dan hasilnya kita lihat di field beasiswa itu yang lulus saja yang ditampilkan. Semesternya kita lihat semester besar dari 2 dan nilai akhirnya memang besar dari 90. Selanjutnya kita buat field baru dengan nama pesan. Nah, pesan ini di sini kita akan menggunakan fungsi string. Fungsi string yang kita gunakan di sini adalah left. Untuk rumusnya itu kita buat if left bagian kiri dari beasiswa, dari field beasiswa tadi yang di bagian kirinya itu satu huruf kita ambil. Jika huruf itu adalah huruf L, maka akan keluar pesan isinya daftar ulang. Nah, selain dari itu, maka isi pesan itu akan berisi belajar kembali. Nah,
kita jalankan. Kita lihat di field pesan. Yang field beasiswanya lulus, pesannya itu daftar ulang, dan yang tidak lulus, pesannya belajar kembali. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kalkulasi. Kita lihat di group record, kita pilih sigma totals, dan kita akan cobakan di nilai absen. Kita pilih totalnya itu kita sum, itu untuk menjumlahkan. Jadi nilai absen ini akan dijumlahkan. Kemudian di nilai harian kita pilih nilai max itu 98, di nilai quiz nilai minnya yaitu 80, nilai terendah. Dan nilai UTS-nya itu kita rata-ratakan dengan average. Rata-ratanya 91,2. Nah, kemudian di beasiswa, field beasiswa kita pilih count. Ini akan melihat berapa jumlah data kita, yaitu 20 record. Selanjutnya, kita akan membuat cross-tab query. Kita tampilkan dalam keadaan design view. Kemudian di group query type, kita klik cross-tab. Nah, di cross-tab ini kita akan mengisi yang akan menjadi row heading, yang mana menjadi kolom heading, dan value nilainya. Nah, di sini saya ingin nama mahasiswa itu yang akan menjadi kolom headingnya. Oh, bukan, row heading. Untuk kolom headingnya, di sini saya gunakan itu field semester. Dan yang akan menjadi value-nya, saya gunakan itu nilai UAS. Nilai UAS ini di sini untuk totalnya itu akan saya gunakan nilai max, nilai maksimumnya, nilai tertinggi. Kita jalankan. Nah, di sini akan tampil tampilan cross tab-nya. Di sini si Ardela Ari di semester 8 nilai UAS dia adalah 95. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!